Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara membutuhkan bukti bahwa Alkitab ini boleh ditulis ribuan tahun yang lalu. Alkitab ini penulisannya ribuan tahun yang lalu, tapi saya mau buktikan kepada kita bahwa dia tetap hidup. Dia tetap dahsyat sampai hari ini. Nah, saya rindu, saudaraku, kita membaca di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Ayat firman Tuhan ini berkata, lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis. Ini adalah kisah waktu Yesus dicobai di padang gurun. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat yang mengisahkan tentang, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus secara frontal berhadapan dengan pencoba, yaitu iblis. Saya boleh kategorikan ini adalah peperangan rohani yang terdahsyat, saudaraku. Jadi di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus berhadapan dicobai oleh iblis. Iblis tahu bahwa Yesus sudah lapar secara jasmani, saudaraku. Dan iblis mencoba Yesus dengan menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan untuk menghadapi serangan daripada iblis, cobaan daripada iblis? Yesus tidak langsung menghardik iblis, tetapi Yesus justru memberi teladan kepada kita. Dia mengutip firman Tuhan yang tertulis. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing, tolong perhatikan baik-baik. Yesus, Bapak Ibu tahukah, dia mengutip ayat mana untuk dia menyerang iblis dan mengalahkan iblis? Dia mengutip ayat yang mana? Ayat dari perjanjian lama. Yaitu dia mengutip dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Nah, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasal 8 ayat 3 berkata begini. Memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari saudara perhatikan hubungan antara dua ayat ini. Yesus waktu dia dicobai oleh iblis, saudaraku, dia menghantam iblis, dia mengalahkan cobaan iblis. Dia tidak memakai langsung kuasanya, tapi dia mengutip, dia memakai firman Allah yang tertulis. Dia mengutip Ulangan pasal 8 ayat ketiga untuk menyerang iblis dan mengalahkan iblis. Nah, Bapak Ibu tahu jarak antara Ulangan pasal 8 ayat 3 ditulis dan Ulangan pasal 8 ayat 3 dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghancurkan serangan daripada iblis. Bapak Ibu mau tahu berapa jaraknya? Nah, mari kita lihat. Kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa pada tahun 1405 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir maksudnya. Jadi kitab Ulangan ditulis oleh Musa 1405 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus waktu dicobai oleh iblis di padang gurun, Bapak Ibu umur berapa? Dari data Alkitab kita bisa menemukan dia umur 30 tahun. Karena waktu umur 30 tahun, Yesus itu dibaptis, saudaraku. Dan sesudah dibaptis dibawa ke padang gurun. Jadi kita bisa tahu bahwa Yesus, saudaraku, dicobai iblis pada umur 30 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan antara 1405 sebelum Masehi
Ulangan pasal 8 ayat 3 ditulis oleh Musa. Dan kemudian umur Yesus 30 tahun ketika dia berhadapan dengan iblis, saudaraku. Itu ada 1435 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan firman Allah yang ditulis 1435 tahun yang lalu. Tetapi 1435 tahun kemudian begitu dikutip oleh Yesus, dipakai oleh Yesus, terbukti tulisan itu berkuasa dahsyat. Wow, Bapak Ibu, ini membuat saya merinding dan takjub kepada firman Allah. Anda bisa bayangkan sesuatu yang ditulis 1435 tahun, begitu dipakai hari ini, tetap berkuasa. Iblis dikalahkan.